Kalau soal stigma, sebenarnya menurutku kita sebagai perempuan mau milih apapun, stigmanya akan selalu ada. Welcome to Med Club, podcast di mana kita ngundang para nakes untuk ngebahas kehidupan mereka di balik layar. Hello heroes, welcome to Med Club. Hari ini kita kedatangan heroes yang memang dia tuh multi talenta banget. Nah, kita akan nanya-nanya mengenai kesehariannya dan kehidupannya di balik layar. Langsung aja kita kenalin, ada Adila. Halo. Boleh coba perkenalkan sedikit nih mengenai Adila. Halo semuanya. Ini aku namanya Adila. Okay. Aku sih di sini sebagai CEO dari Snacks Labs ini. Yang mensponsori. Iya, semacam itulah ya. Terus aku juga sekarang aku seorang ibu dan juga aku sekarang lagi kuliah master. Iya. Nah, kesibukannya apa aja sih? Tadi udah dari seorang ibu, kuliah juga, berarti istri juga kan? Iya, istri juga. Gimana cara membagi itu semua? Jujur kalau kayak gitu sih nggak mungkin balance ya lah ya. Iya, balance sih nggak ada. Cuma ya dibagi-bagi aja. Misalnya dalam sehari, kadang-kadang misalnya, kalau di awal minggu nih aku ngurusin kerjaan nih, kalau di akhir minggu lebih kayak fokus ke keluarga. Tapi kalau misalnya untuk sekolah sih kebetulan sekarang lagi libur, tapi nanti ada berangkat lagi sih di minggu depan. Bilang tadi berangkat, sebenarnya sekolahnya di mana? Karena mungkin para heroes tuh pada nggak tahu nih. Sekarang lagi sekolahnya di US, ada Babson College lagi ngambil MBA. Bisnis kan ini bisnis ya, jadi harus sekolahnya bisnis juga. Tapi basicnya Dila itu seorang apa sih gitu pekerjaannya, lulusannya? Mungkin diceritain dulu nih. Sebenarnya saya itu lulus dari kedokteran kan, dokter umum sebenarnya. Tapi ganti, ya sambil lah ya bisa dibilang. Nah, boleh diceritain dong, kenapa tiba-tiba dari seorang dokter terus sekarang jadi pengusaha ya, berarti entrepreneur. Itu gimana tuh ceritanya? Sebenarnya sih awalnya emang nggak sengaja nih lah. Waktu itu kan kebetulan pandemi kan kita. Itu waktu pandemi tuh aku udah kerja jadi dokter sekitar 4 tahunan, 4 apa 5 tahun. Itu pas pandemi. Iya, 4-5 tahun pandemi. Terus saat itu hamil. Nah hamil ini keluar anak pertama. Nah keluarga kayak ini kan pandemi nih, kamu sekarang fokus dulu aja nih sama hamil karena kan takut kenapa-napa. Kita tahu ya waktu dokter lagi pandemi kita chaos banget, beresiko. Akhirnya keluarlah. Maksudnya keluar sampai anak lahir, balik lagi kan ke kedokteran awalnya. Tapi ternyata ini kan nunggu hamil, ngapain ya? Coba-coba aja. Awalnya sih aku bisnisnya cobain bisnis kuliner. Apa tuh? Bisnis empek-empek, ada usaha. Terus bisnis kuliner masih jalan juga sih sampai sekarang. Tapi memang itu jatuhnya family business, jadi barengan. Nah, setelah anakku lahir, coba juga bikin baju jaga inilah gitu. Kenapa baju jaga yang dipilih dari tadi awalnya kuliner, terus sekarang kenapa jadi tiba-tiba baju jaga? Agak beda ya gitu. Awalnya sih berangkat dari mungkin cerita apa sih problem yang aku alami sendiri sama teman-teman juga gitu. Soalnya kalau misalnya dulu sih kita kalau dapat baju jaga tuh pasti baju jaganya bentuknya seadanya ya, kayak tahu sendiri lah ya, gombrang, terus seadanya, bahannya kayak kurang nyaman kalau aku rasa. Nah, terus pingin dibuat supaya kan dulu kan kita jarang kan nih pakai baju jaga. Tiba-tiba pandemi harus pakai baju jaga tiap hari nih. Nah, orang tuh jadi agak-agak nggak bisa ngekspresiin personal style mereka gitu. Style mereka hilang semua ke baju jaga. Nah, ingin ngasih nih para nakes ini kesempatan untuk sedikit bisa nunjukin stylish dikit, tapi tetap maintain professional look mereka gitu sih. Berarti bukan cuma untuk dokter ya dibuatnya ya? Iya, ini buat dokter, perawat, radiologi, apapun yang berhubungan sama medis sih. Kita kan semua harus pakai. Kalau yang bukan medis, boleh nggak sih pakai ini? Boleh mah ya, boleh-boleh aja ya. Cuma paling nanti misalnya di jalan,
dokter ya, perawat ya gitu. Nggak apa-apa banget dong. Spesialnya tuh untuk nakes ya. Dari Mama Snack itu sendiri, datangnya dari mana? Nah, Snack itu kan tadi kembali lagi waktu pilih baju jaga tuh pinginnya bikin yang nyaman buat orang-orang. Nah, Snack itu bahasa Inggrisnya artinya adalah nyaman. Itu sih. Jadi prinsipnya adalah nyaman, stylish tapi tetap fungsional juga gitu. Tapi nih balik lagi saat baju jaga ini keluar gitu ya, pas Dila udah nentuin oke deh mau buat baju jaga, pas banget pandemi dan banyak banget orang atau kompetitor lain yang melihat hal yang sama kan, yang membedakannya baju jaga Snack dengan yang lain apa nih? Yang spesial kalau menurut Dila kayak ini nih beda, harus dibeli Snack pokoknya, harus dibeli. Tuh. Kalau aku sih awalnya memang saat itu tuh lagi tren baru gitu ya. Dulu kan kita baju jaga tuh banyak banget ya, konvensional banget, tapi terus tiba-tiba pandemi ada kita shifting nih ke baju jaganya yang lebih modern, lebih colorful ya. Nah, tapi yang aku rasain saat itu belum ada nih baju jaga yang bikin modelnya tuh sesuai bentuk badan. Gitu. Jadi rata-rata ngikutin badan. Iya, rata-rata itu unisex. Nah, sedangkan kalau unisex kita beli baju nih. Kita kan cewek ya suka pinginnya yang fit gitu supaya lebih cantik. Nah, biasanya kita harus ke ini dulu kan ke penjahit kayak dirombak. Sedangkan itu butuh waktu, butuh uang tambahan. Terus kan saat itu kita chaos banget ya, nggak ada waktu tuh buat kayak gitu. Jadi aku pengen ngasih solusi yang mereka terima. Coba, efektif banget. Iya, cantik nih. Iya, gue pakai lagi deh besok. Lagi gitu ya. Jadi seorang minimal punya berapa? Punya 7 kalau bisa ya itu. Betul. Tadi Dila juga sempat bilang nih kalau sekarang lagi kuliah. Ya. Kenapa memutuskan kuliah? Ambilnya bisnis juga ya, entrepreneur bisnis bahkan ya. Padahal bisnisnya udah jalan, udah running gitu. Kenapa harus diambil lagi nih si kuliah itu? Mungkin orangnya emang agak ambis sedikit ya lah ya, satu. Iya, dokter seperti itu. Mungkin agak ambis, tapi yang utamanya sih apa ya? Kan kita background aku kan bukan bisnis sama sekali. Mungkin jadi ini benar-benar baru banget. Baru banget, bener-bener cuma nyemplung bikin selesai gitu tanpa tahu ke depan harus ngapain, apa yang harus aku perbaikin gitu. Nah, background bukan medis, bukan bisnis, keluarga juga backgroundnya bukan bisnis. Jadi keluarga ada background bisnis nggak tapi? Enggak, mostly kedokteran sama kan biasa ya kalau anaknya dokter, orang tuanya dokter juga gitu ya, suka kayak gitu. Nah, aku tuh merasa, ini kan kalau kita mau maju, mau grow terus, harus tahulah apa yang harus kita kembangkan, apa yang harus diperbaiki. Jadi ambillah sekolah bisnis itu untuk lebih mengerti ke arah sana sih. Oke, jadi maksudnya untuk jalan ke depannya biar lebih lancar ya. Kalau misalkan ada ilmunya pasti akan berguna juga. Iya, betul. Tapi keluarga gimana? Kan tadi bilang awal mula karena hamil sekarang keluar sekolah berarti anak ditinggal, suami ditinggal. Nah, gimana caranya nih meyakinkan para keluarga ini gitu? Kalau suami alhamdulillah mendukung. Suaminya apa ya? Suaminya kebetulan residen gitu. Tapi memang waktu awalnya pun ceritanya cukup lucu sih. Jadi aku awalnya pingin daftar sekolah ini lihat-lihat di Instagram doang nih. Kok orang lain bisa sekolah master ke luar negeri, cobain aja deh gue gitu. Terus awalnya coba-coba ini. Coba-coba, bisnis coba-coba, segala coba-coba sih. Terus bilang ke suami lah, terus kayak ayah aku mau sekolah ya ke luar negeri gitu, boleh nggak? Kata suamiku kayak coba aja, susah tahu daftar itu keterima juga belum. Kayak saat itu dia juga nggak berpikir panjang nih, tapi mendukung sih, ya coba aja gitu. Alhamdulillahnya keterima sih lah. Nah setelah keterima sih dia support banget sih. Untuk pengertian ke anak-anak ini mungkin para heroes di rumah soalnya kan ada juga nih keinginan pengen ngambil master atau lanjutin tapi banyak mungkin pertimbangannya kayak keluarga tadi, mungkin suami. Nah, gimana cara Dila sendiri mungkin ya untuk meyakinkan anak, karena kan mungkin belum masuk kuliah tapi tetap harus kasih pengertian nih ibunya kemana nih gitu kan. Dan itu gimana tuh? Anak aku sih usianya 3 tahun saat ditinggalkan. Nah memang berat sih ke anak segitu kan, pasti masih attach banget sama ibunya. Nah tapi memang kita caranya sebelum berangkat paling kita kasih pengertian, ini nanti
Bunda sekolah ya ke sini, mungkin nanti Sal harus di Indonesia, Bunda ke luar negeri dulu, tapi nanti pasti Bunda balik lagi kok gitu. Tapi memang sampai sekarang pun masih belum nemuin ya apa yang tepatnya gitu, karena namanya ibu berpisah, ninggalin, pasti masih ada guilty-nya sih sampai sekarang gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya nih, Dila sendiri, yang paling sulit nih sekarang gitu sebenarnya ngejalanin hari-hari, apakah dari bisnisnya sendiri, ngejalanin snack, atau karena struggling kuliahnya, atau karena kangen sama anak, apa sih sebenarnya? Kalau dalam setahun ini sih yang paling struggling sebenarnya itu kangen sama anak itu ya, kalau lagi di luar gitu. Memang kalau misalnya usaha ditinggalin pasti kita juga ada apa ya, hambatan-hambatan, ada challenge, tapi bisa lah kalau itu bisa diusahakan. Tapi kalau kangen sama anak nggak ada obatnya kan selain ketemu ya. Iya. Jadi gitu sih. Komunikasi ya selama ini. Tapi komunikasi lewat apa nih sejauh ini? Video call. Untuk sekarang ada video call sih. Jadi beberapa orang kan ada tuh yang teorinya kalau ibu ninggalin anaknya pulangnya harus reattach atau jadinya hubungannya berbeda. Tapi alhamdulillah sih sekarang dengan adanya video call ini kebantu banget. Ini jadi bahasan yang menarik banget. Karena stigmanya nih, kita di negara Asia ya lebih tepatnya gitu ya, kayak ibu itu harus 24/7 pokoknya ada buat anak gitu. Terus kalau misalkan lu gak balik gitu ya, gak balik ke rumah saat itu udah berarti neglect banget gitu. Gimana caranya untuk menjawab stigma itu gitu? Karena pasti gak gampang ya gitu untuk menjawab itu, orang-orang nanya, mempertanyakan gitu. Kalau soal stigma, sebenarnya menurutku kita sebagai perempuan mau milih apapun, stigmanya akan selalu ada. Katakanlah misalnya kalau jalan yang aku tempuh bukan sekarang nih, kalau sekolah keluar misalnya, aku ngambil dokter spesialis, stigmanya tetap ada kayak, ih lo kok ngambil sekolah spesialis sih ninggalin anak gitu, tetap ada. Terus atau enggak kalau aku milihnya jadi ibu rumah tangga lah, katakan full anak, nanti dia kayak, ih gelarnya udah sekolah kedokteran, ngurus anak, ini buat apa ini? Jadi akan selalu ada sebenarnya. Jadi emang berat sih di awal-awal, aku pun berat ya soal stigma itu, apalagi sekarang kan aku shiftingnya dari dokter, pekerjaan yang orang anggap mulia, terus ke pengusaha. Beberapa orang kan pengusaha itu hanya fokus ke uang gitu. Ada ke situnya sih, tapi kan maksudnya tujuan utamanya bukan itu. Profit itu akhirnya ngikutin aja sih kalau kita passion gitu. Dan ada satu hal yang menurutku menarik gitu ya. Kadang kita mungkin para heroes juga di rumah sadar bahwa dokter itu pekerjaan yang sangat mulia. Setuju. Tapi kita tuh jadi kayak lupa sama sekitar. Iya nggak sih, kayak padahal banyak banget pekerjaan di luar sana pun sama mulianya. Dan salah satunya tuh jadi pengusaha si baju jaga ini memprovide tenaga kesehatan ya nggak sih ya. Jadi maksudnya nggak cuma dokter gitu kan ya. Tapi kalau dari Dila nih, mau nggak ngelanjutin jadi? Aku berat nih, takutnya ada yang berkepentingan. Kalau aku tergantung sih, sebenarnya masih tergantung keadaan. Tapi untuk sekarang sih pinginnya fokus di bisnis dulu gitu. Jadi ini beres, iya. Maksudnya next. Habis ini kan beres, terus untuk kembali ke klinis yang seperti dulu, misalnya dokter jaga IGD atau dokter umum yang praktek sih sebenarnya kayaknya belum kesana sih. Pulang dari sini inginnya ngembangin ini lagi, snack scrubs lagi, supaya lebih apa ya, kan ini tujuannya adalah gimana caranya nih nge-empower healthcare professional ini nih supaya mereka bisa pede menggunakan baju kerjanya sehari-hari. Mungkin orang mikir itu kurang penting ya, cuma kalau untuk nakes sih sementara beda ya, beda perspektif. Nah, pingin mengembangkan itu menjadi lebih luas lagi, yang ngerasain dampaknya lebih banyak lagi. Itu juga salah satu ini kan tujuan kita ngebuat podcast ini ya, betul. Supaya kita punya apa ya di sini, wadah juga buat kita bercerita, terus ya mendengar hal-hal yang biasanya hanya ada di balik layar. Karena kita terkadang nakes tuh seperti apa ya, terpenjara juga ya. Iya. Udah dari pakaian kita atur sebelumnya dulu gombrang dan lain-lain. Gitu. Terus kita untuk berperilaku, punya hobi dan lain-lain pun ini kan seperti dipagar. Iya. Gitu ya. Dan
tujuannya dari podcast ini mungkin memberikan wadah tadi balik lagi. Iya, selain di pagar mungkin gara-gara waktu juga limited banget ya, rata-rata nakes kan ada yang ada shift-shiftnya, ada yang praktek pun biasanya sibuk banget gitu sih. Tapi dari tadi dibilang sepertinya condong mau lanjutnya ke bisnis gitu. Tapi tadi balik lagi, Dila itu backgroundnya keluarganya dokter. Itu gimana? Apakah memang ya udah yang penting maksudnya keluarga kecil nih dari tadi ayah, anak, support system yang lebih besar misalkan stigma juga dari orang tua ngeyakinin gimana sih akhirnya mau ganti deh ini gitu. Kalau misalnya dari suami sih udah lampu hijau sih ya, alhamdulillah sampai sekarang. Nah tapi memang kalau dari orang tua mungkin masih diusahakan nih lah gitu, iya. Mungkin masih mau lanjut dokter gitu ya. Tapi kan masih ngerti ya, mungkin orang tua udah jalan hidup anaknya tuh udah lebih baik dia menjadi seperti ini nih, karena mungkin dari pengalaman sendiri juga jadi dokter itu mungkin mulia juga, terus banyak berkenalan dengan orang, berbuat baik, mungkin itu yang jadi pertimbangan. Tapi ya untuk sekarang sih kalau ke orang tua masih berusaha meyakinkan juga saat ini sih jalan yang aku ingin pilih, tapi kita juga nggak tahu sih, aku nggak bisa bilang ke depannya mau gimana juga belum tahu. Karena memang masih panjang ya. Masih panjang. Dan belum beres ya kalau sekarang tuh. Sekarang sekolahnya belum beres, masih tengah-tengah. Jadi berapa lama lagi nih beres? 4 bulan lagi, alhamdulillah. Langsung balik tapi for good bakal di sini? Iya, for good di sini dong, di Indonesia lagi. Mengembangkan, terus pingin mengeksplor juga apalagi sih. Pasti kan masih banyak ya potensi yang bisa kembangkan. Tapi selain baju jaga sendiri, ada nggak sih produk-produk lain dari Smart? Saat ini sih selain baju, kita punyanya masih di dalam lingkup pakaian buat medis sih. Contohnya topi kepala, terus itu udah ada juga yang lagi kita kembangkan kayak kerudung khusus buat medis gitu yang karena kita mostly ya di Indonesia ya masih banyak yang kesulitan mungkinnya dari nakes itu mungkin belum ada loh. Iya, itu kita lagi kembangkan itu sih, gimana yang enak dan juga fungsional tadi, balik ke dan ya Heroes juga penasaran kalau misalkan kadang kan tadi kita harus punya 7 pasang ya minimal ya. Iya, bagusnya gitu ya. 7 pasang, tapi maksudnya mereka itu kerja dalam tim nih, bisa nggak sih sebenarnya kalau custom sendiri gitu di baju jaga ini? Oh bisa banget, kalau di kita bisa banget. Kita emang lagi ngembangin tim khusus buat custom juga, buat itu nge-support lebih banyak lagi tim-tim yang mau seragaman gitu ya. Untuk model, terus gimana warna itu bebas dari konsumen atau gimana? Kita emang punya kayak list warnanya sih. Kebetulan list warna ini juga suka berubah-ubah nih sesuai dengan produksi kain yang tersedia. Tapi nanti bisa ke kontak ke kita, terus kita diorganisasikan gitu mana yang tertariknya. Jadi masih banyak banget yang bisa dikembangin dan menurutku nih Dila tuh jadi salah satu contoh dari nakes yang gak cuma jadi dokter doang ya, karena kan maksudnya image-nya ya, jadi kalau dokter pasti nanti jadi dokter spesialis udah jalannya dari awal masuk ke dokteran udah jelas sampai ujung kayak gitu. Sekarang ternyata masih banyak banget ya pekerjaan yang bisa dilakukan lah ya sama dokter gitu. Ternyata mungkin pas udah masuk ngerasa passionnya bukan di situ, tapi itu bukan akhir dari segalanya mungkin ya. Dan dari Dila ini kita jadi kayak belajar bahwa masih banyak yang bisa dikembangkan gitu. Mungkin boleh nih dari Dila kasih kesan-pesan gitu untuk para heroes di rumah untuk mengempower lah. Kalau aku sih buat para heroes di rumah, terutama mungkin aku pingin ngasihnya yang sejalan sama aku, yang perempuan yang aku tahu ya, yang buat perempuan apalagi nanti yang udah jadi ibu, pokoknya pilih aja jalan yang menurut kalian paling benar gitu, karena gak usah kalau dengerin orang lain, karena tadi kembali lagi orang lain itu pasti akan komen apapun jalan yang kita pilih. Kalau kalian lebih nyamannya jadi ibu rumah tangga, jadilah ibu rumah tangga. Nyamannya jadi dokter spesialis, mungkin jadilah dokter spesialis. Kalau ternyata ingin berkontribusi di yang lain, misalnya kalau kayak aku di
bisnis walaupun masih berhubungan dengan medis, jadilah itu. Jadi jadilah apapun yang kalian inginkan gitu, karena kalian tahu yang terbaik buat diri kalian sendiri gitu sih. Berarti intinya kesempatan masih sangat luas. Iya, Explore aja, betul. Ya, jangan cuman seperti katak dalam tempurung mungkin. Iya, Oke. Mungkin kita juga, aku ngerasain banget sih karena hidup kita kan udah rata-rata mostly udah di frame ya, kayak tadi kayak Ella habis dari lulus dokter, spesialis, udah habis itu praktek gitu. Itu bukan jalan yang salah juga, tapi masih ada juga loh kesempatan di luar itu ya lah ya, opsi lain di luar itu masih luas banget, bisa jadi apapun deh pokoknya kita itu gitu. Jadi terutama tadi ya heroes di rumah yang selama ini mungkin galau gitu ya, kayak mau sekolah tapi terlalu banyak yang dipikirkan, dipertimbangkan, tapi ternyata kalau udah dijalani nih buktinya ada loh, bukti nyatanya nih Dila ya, dia udah dokternya beres gitu ya, seorang ibu, dan bikin juga usaha yang sekarang tuh udah boom banget ya. Kalau misalkan mungkin kita bicara sesama nakes gitu ya, udah pada tahu nih baju jaga nakes. Semoga ya. Amin ya. Dan berharap nih kalau episode selanjutnya kita bisa ngobrolin yang lain mungkin ya Dil ya. Tapi sekarang thank you banget Dil udah datang ke Med Club ya. Jangan lupa nanti buat para heroes untuk selalu nyaksikan Med Club ya, karena kita bakal sharing banyak banget mengenai insight-insight dari para nakes dan kehidupannya. Betul, jangan lupa ya.